Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT channel dimanapun berada, tak lupa dan tak bosan-bosannya saya selalu mendoakan semoga Sobat IT semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Tetap semangat dalam berkarya, dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia IT. Dan semoga dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan. Amin ya robbal alamin. Di video saya kali ini ya, saya akan kembali mengingatkan bagi sobat IT yang baru bergabung di channel kami untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari sobat IT channel agar memberikan manfaat ya kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, dan semoga videonya memberikan manfaat ya. Amin. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi bagaimana cara kita mengetahui progres eksplorasi rapor pendidikan yang sudah kita lakukan ya. Baik, langsung saja kita coba ya untuk mengeksplor. Di sini saya sudah siapkan sebuah catatan ya, alamat domain untuk kita mengetahui progres eksplorasi rapor pendidikan kita apakah sudah selesai atau belum, yaitu di alamat https ya //s.id/bbmpkalsel/update ya. Silahkan dicatat ya, atau bisa sobat IT klik tautan di deskripsi video ini ya. Ini saya coba copy ya karena saya sudah membuatnya di notepad. Kemudian saya akan coba buka di tab baru dalam grup ini. Saya akan coba paste link yang saya tuliskan di notepad sebelumnya, sehingga kita akan diarahkan ke bagian jendela lokalstudio.google.com ya. Ini khusus untuk wilayah Kalsel ya kayaknya ya, seperti ini. Nah, di sini ada laporan adopsi rapor pendidikan. Ada 5 menu utama ya. Di sini ada 5 menu utama yang bisa kita eksplor ya satu persatu. Dimulai dari rapor pendidikan. Di sini ada jumlah sekolah ya. Nah, ini rapor pendidikan, dashboard rapor pendidikan Kalimantan Selatan. Update terakhirnya tanggal 29 Oktober ya. Ini update terakhirnya kemarin ya, sejak saya buat video ini di tanggal 30. Nah, ini untuk seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan ya. Ada total sekolahnya berapa, yang memiliki atau punya belajar ID berapa, aktivitasnya bagaimana, kemudian sudah login, kemudian status eksplorasinya di sini, kemudian sudah unduh PBD-nya ya. Dan kita bisa scroll ke bawah ya untuk melihat progres eksplorasi rapor pendidikan. Nah, untuk mempercepat pencarian untuk sekolah kita bisa melakukan pengetikan NPSN ya di dalam kolom ini atau di dalam kotak ini. Saya akan coba mencari sekolah saya ya, yang sebenarnya belum selesai melakukan eksplorasi ya, tapi hanya untuk memberikan contoh. Di sini ketik NPSN lalu enter ya. Nah, di sini ketahuan memang sekolah saya belum melakukan atau belum selesai melakukan eksplorasi rapor pendidikan, tapi sudah mengunduh ya. Nah, ini kemarin kami baru membahas ya, baru mengeksplorasi di bagian karakter ya. Jadi 3 ya, ada kemampuan literasi, numerasi, karakter ya. Untuk iklim pembelajaran, iklim kebinekaan, dan yang terakhir ya itu belum. Untuk bagaimana cara mengeksplorasinya ya, sobat IT bisa tonton video ini sampai selesai. Akan saya taruh link video untuk cara mengeksplorasinya di akhir video ini. Nah, ini untuk cara mengetahui bagaimana progres eksplorasi rapor pendidikan kita. Nah, di menu lain kita bisa mengecek ya bagaimana platform Merdeka Mengajar kita ya. Kita pilih saja di sini. Kemudian bisa kita lihat diagram-diagramnya ya. Di sini ada yang cukup baik, ada yang perlu ditingkatkan ya. Dan sama untuk melakukan pengecekan seperti itu, tinggal masukkan NPSN-nya di sini, lalu tekan enter, sehingga akan muncul nama sekolah kita ya.
Kemudian kita coba ya. Satu di sini punya sekolah saya sendiri saja. Nah, di sini untuk progresnya jumlah gurunya ya itu 9, mulai belajarnya baik, progres belajarnya cukup baik, aksi nyatanya perlu ditingkatkan ya. Mungkin masih ada yang kurang di sini. Kemudian menggunakan asesmen baik, kemudian menggunakan perangkat ajar baik. Ya, untuk kondisi mungkin bisa update ya per minggu barangkali atau sesuai tanggalnya. Nah, ini beda lagi ya, untuk PMM-nya update-nya per tanggal 24 ya. Kalau rapor pendidikannya per 29 Oktober. Nah, jadi berbeda rentang waktu update-nya ya di sini ternyata. Nah, ini untuk akses menu PMM. Kemudian untuk adopsi belajar ID. Nah, di sini untuk update-nya kebetulan sama ya per 29 Oktober. Ya, di sini untuk jumlah aktivasinya ya berdasarkan kota secara nasional ya. Kabupaten nasional di sini kabupaten per kota per provinsi ya Kalimantan Selatan. Nah, di sini tanah laut ya ada akun yang tersedianya 30.000 ya. Kemudian yang sudah aktivasi 26.000 sekian. Kemudian persentasenya ada 87,09%. Nah, untuk mengetahui sekolah kita bagaimana, kita bisa cek lagi di sini ya. Kita bisa cek dengan mencari sebagai kata kuncinya adalah NPSN sekolah kita. Nah, di sini saya ada satu akun, memang siswa ini tidak bisa saya selesaikan karena apa? Karena untuk saat ini masih belum bisa mengecek kondisi terakhir ya. Satu akun yang ada di sekolahan saya yaitu akun peserta didik yang sebenarnya dia sudah lulus ya dari sekolah kami. Kemudian untuk pelajar sertifikasi ya. Nah, ini untuk uji kompetensinya. Untuk uji kompetensinya ini update terakhir tanggal 19 Oktober. Ya, untuk uji kompetensinya di sini untuk tanah laut ya jumlah peserta yang lulus ada 347 siswa ya. Kemudian untuk mengecek bagaimana kita bisa mungkin cari di sini asal kota. Kita ketikkan dulu karena ini mungkin agak jauh ya. Kita ketik manual saja dan laut, kemudian kita klik hanya ya, supaya yang tampil adalah hanya untuk tanah laut. Kemudian bisa kita cari berdasarkan alamat sekolah atau asal sekolah ya. Nah, karena mungkin di sini punya sekolahan saya belum terbaca ya karena memang baru melaksanakan uji kompetensi ya. Jadi belum bisa terbaca. Ya, di sini ada sekolah-sekolah lain yang mungkin sudah melakukan uji kompetensi. Ya, saya tidak akan membuka sekolah lain karena mungkin lebih privasi ya. Jadi saya cukup punya saya sendiri saja. Kemudian bagaimana dengan progres pemanfaatan Chromebook? Nah, di sini last update-nya 24 Oktober ya. Ada 1401 sekolah. Nah, ini untuk dashboard pemanfaatan Chromebook ya. Nah, bisa kita cari langsung di sini berdasarkan kota lagi, kita ketik manual. Kemudian kita klik hanya atau only ya kalau mungkin dalam bahasa Inggris nih. Hanya tanah laut. Nah, untuk berikutnya seperti itu untuk mempercepat pencarian bisa melalui pencarian sekolah atau melalui email belajar ID-nya langsung. Kalau ingin merujuk langsung ke siapa personalnya mungkin bisa langsung ke emailnya ya. Karena siapa tahu dalam satu sekolah ada beberapa email ID yang melakukan pelaporan pemanfaatan Chromebook. Ya, jadi kalau ingin berdasarkan sekolah bisa diketik nama sekolahnya. Lalu ketik hanya supaya yang tampil hanya dalam satu sekolahan itu saja. Dan memang baru terbaca punya saya sendiri ya yang melaporkan di sini dalam penggunaan pemanfaatannya adalah untuk kegiatan survei lingkungan belajar. Nah, jika Bapak Ibu guru di sekolah kita yang melakukan pelaporan mungkin akan terbaca lagi di daftar berikutnya ya. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya seperti itu bisa mengeksplor sendiri. Ini termasuk ada informasi bagaimana cara melaporkannya, link laporannya dan sebagainya, ini dashboard nasionalnya gitu ya. Bisa dieksplor secara mandiri. Ya, mungkin ini saja video kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.